Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Prabowo. Khususnya, ini benar tapi sesat. Makan gratis kepada anak-anak ini benar tapi sesat. Yang penting demikian. Orang-orang yang korupsi, maling, main, madon, madat, mabuk haram karena dunia, itu segera dibelajeti semua, uang-uang yang dikursi habiskan semua untuk ngetrankan petani dan pedagang kaum buruh dari Jawa Tengah ke Jawa Timur yang sudah meliputi seluruh kota-kota besar itu. Dan semua orang yang korupsi habiskan semua nanti untuk ngetrankan itu. Jadi orang tidak bisa diberi makan gratis dengan secara demikian, itu banyak yang tidak cocoknya. Tetapi yang paling utama adalah uang-uang yang korupsi orang-orang zaman dahulu dan dunia dalam mulut politik, demokrasi politik, itu dia ambil semua. Itu memang betul, itu perang saudara itu Baratayuda. Tapi pasukan Pak Prabowo tetap 5 orang bisa mengalahkan 100 orang. Itu namanya perang Bratayuda yang tidak bisa dipungkir lagi. Artinya sebenarnya nggak usah ada pembunuhan, nggak usah ada perang saudara sebenarnya. Tapi itu sudah digariskan dalam kodrating zaman, kodrat alam, kodrating Allah, kodrating tulisaning kodrat, nggak bisa diwiradat lagi. Karena orang-orang yang tidak, harus dilawan orang-orang maling, main, madon, madat, mabuk haram karena dunia ini. Harus dicegah dulu. Itu memang seperti perang Baratayuda di dalam wayang itu. Itu nggak bisa diurungkan itu. Saya bukan mengurungkan atau tidak mengurungkan. Cuma supaya strateginya yang tepat sasaran. Jadi Pak Prabowo lebih mudah lagi, 100 kali lebih mudah melejeti orang-orang yang korupsi itu diambil semua uangnya. Citra kepolisian diganti yang bisa diandalkan untuk mengganti orang-orang yang sudah tidak patuh dengan Pak Prabowo, ya disingkirkan. Nah, kalau memang daripada membunuh harus dibunuh, ya itu namanya Baratayuda. Kalau tidak bisa diurungkan, kalau dia bisa diperingatkan, ya masuklah dia, perubahan pola pikir saja kok itu. Coba demokrasi politik berubah ke demokrasi agama. Semua uang bangsa dan negara kembalikan semua. Jadi orang-orang yang keluar negeri, orang-orang yang tidak mau dimelaratkan, tidak mau seperti Rubio ini kan cuma punya 19 meter, 39 meter, itu hanya numpang. Ini adalah sudah turun ke, mampu nggak seperti Rubio melarat seperti ini. Tapi ini kan sertifikat induk bumi Allah yang diserahkan dari Allah kepada Sang Pencipta pada saya untuk Pak Prabowo. Jadi jangan tanggung-tanggung untuk menjadi pegang peranan penting untuk revolusi mental, revolusi kesehatan sedunia bagi seluruh alam. Indonesia harus tegas Pak Prabowo. Jadi itu dirubah, jangan sampai makan gratis, itu memperbanyak tenaga, menguras uang yang tidak ada gunanya bagi mereka. Padahal petani pedagang kaum buruh ini hanya perlu sesuap nasi, lauknya daun singkong, kemudian ada bayam, ada, itu sudah menjadi kenyang. Dan dia bisa memilih mana yang tidak mengandung kolesterol, radikal bebas, formalin, kadar gula dalam darah. Itu harus nanti dia akan kira-kira sendiri. Ada ramuan-ramuan bisa dibuat sendiri. Jangan dimonopoli oleh dokter juga. Nggak boleh urut, nggak boleh itu. Ini cita-cita Presiden kedua Soeharto itu tepat sekali itu. Jadi harus kembali pada pemerintahan zaman Pak Soeharto. Kalau nggak seperti Pak Soeharto itu, nanti nggak ada hukum. Jadi orang meresahkan hidupnya petani dan pedagang kaum buruh itu orang-orang dunia dalam mulut politik zaman itu. Ada garong, rampok, maling. Ya dihabisi semua itu. Tidak salah presiden kedua itu. Presiden satu kedua itu. Jadi demikian, ini pasukan Pak Prabowo memang berat. 5 orang bisa mengalahkan
100 orang itu dalam perang Bratayuda. 5 orang bisa mengalahkan 90 orang. 1 orang anak manusia SD bisa membunuh beberapa tentara. Ini kan sudah suatu gambaran. Jadi harus kita berpikir secara normal, secara sadar, Allah itu ada dan di setiap manusia itu ada. Ini revolusi mental, revolusi kesehatan. Revolusi mental dan revolusi kesehatan sebenarnya bagi keseluruhan. Jangan mundur Pak Prabowo. Tetap berjalan terus. Ini yang perang Bratayuda yang tidak bisa dipungkir lagi. Kalau bisa diingatkan, siapa yang ikut barisan Pak Prabowo jangan dibunuh. Serahkan saya uang bangsa, jangan korupsi, jangan malu-malu. Ingat, kita ini ada turunan. Jadi orang yang korupsi harus berubahlah pola pikirnya. Ikut di belakang Pak Prabowo, menjadi TNI ABRI, tentara dan polisi yang mendukung jalan perjuangan Pak Prabowo membela petani dan pedagang kaum buruh. Itu kakek moyang DPR Jaksa Hakim menjadi sudah dipinterkan. Itu anak-anak petani dan pedagang kaum buruh yang sudah dipinterkan. Karena dia lupa kakek moyangnya. Lupa kakek asal usulnya. Demikian saya sampaikan radial universal konsep terkoheren konsisten materi komprehensif bebas bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.